Sama-sama katakan amin. Coba kasih salam kanan kirinya dulu, bilang happy Sunday, welcome home. Dan engkau orang yang diberkati dalam kehidupanmu. Shalom Bapak Ibu semua. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat hari Minggu buat kalian semua. Senang banget bisa di sini lagi dan saya review lagi, saya ulang lagi, karena saya belajar bahwa ada sebuah statement, repetition is the mother of revelation. Pengulangan adalah ibu daripada pewahyuan. Jadi saya menyadari bahwa otak kita butuh pengulangan, gitu ya. Makanya pernah dengar kata-kata ini gak sih? Ini orang dikasih tahu sekali kayaknya gak cukup deh. Mesti dikasih tahu 2 kali juga kayaknya kurang cukup deh. Karena memang kita perlu diberitahu berkali-kali. Karena pengulangan itulah yang akan melahirkan pemahaman dalam kehidupan kita. Nah makanya saya juga mempercayai bahwa firman Tuhan yang disampaikan pun harus mengalami pengulangan-pengulangan dalam kehidupan kita. Sehingga itu sungguh-sungguh menjadi sebuah pemahaman. Karena saya pernah bilang seperti ini. Tindakan kita hanya akan sejauh apa yang kita pahami, bukan apa yang kita baca. Sekali lagi, tindakan kita hanya akan sejauh apa yang kita pahami, bukan apa yang kita baca. Nah, jadi saya akan banyak review lagi. Selama setahun ke depan, kita akan bicara tentang satu statement ini, strong from home. Coba sama-sama bilang, strong from home. Artinya, yuk kita akan kembali fokus untuk menguatkan setiap rumah-rumah yang ada. Kita percaya banget bahwa pemulihan sebuah bangsa ditentukan dari pemulihan sebuah keluarga. Setiap keluarga penting di ruangan ini. Nggak ada keluarga yang nggak penting di ruangan ini. Apapun yang lagi terjadi dalam keluarga-keluarga yang mungkin di ruangan ini, mungkin ada yang ngalamin badai, mungkin ada yang mengalami berkat, tapi ini yang saya percaya, bahwa setiap orang, setiap keluarga yang ada di ruangan ini, mungkin ada yang sudah menikah 50 tahun, mungkin ada yang sudah menikah 10 tahun, mungkin ada yang sudah menikah 2 bulan, atau mungkin ada yang mau 2 minggu lagi menikah misalnya. Tapi siapapun yang ada di ruangan ini, Tuhan sangat memperdulikan keluarga. Saya percaya, saya ulang lagi, saya mempercayai bahwa keluarga adalah tempat Tuhan melahirkan pahlawannya. Keluarga adalah tempat Tuhan memberikan, melahirkan, membesarkan orang-orang hebat di muka bumi ini yang akan siap keluar dan membawa sebuah perubahan. Nah, selama sebulan ini kita akan bicara soal kata ini, foundation, dasar, bagian yang sangat penting. Karena itu saya sangat percaya benar banget bahwa keluarga yang kuat harus punya fondasi yang kuat. Karena salah satu ciri keluarga yang kuat adalah mereka tahan uji. Dan untuk bisa membuat sebuah keluarga tahan uji, nggak ada cara lain. Kita harus mempersiapkan sebuah fondasi yang sangat kuat. Kalau saya sedang bilang bahwa saat ini keluarga adalah salah satu organisasi, institusi tertua di muka bumi ini, yang sedang paling banyak diserang, saya nggak bohong Bapak Ibu. 2 hari lalu saya baru menangani seorang janda, dia punya seorang anak yang sudah saat ini anaknya ada di Polres, tertangkap pakai narkoba. Di 2 hari lalu saya lagi urus dia, saya telepon orang-orang yang saya kenal supaya untuk bisa ambil anak ini dan dipindahkan ke rehabilitasi. Dan dalam waktu singkat mudah-mudahan nggak ada masalah. Dia janda, pekerjaannya di sebuah organisasi yang bergerak di bidang kerohanian Kristen, dan anaknya ada 2, yang satu baru pulang dari Australia, yang satu di Jakarta, dan sebenarnya di rumahnya nggak ada masalah, tapi akhirnya kebobolan juga, dan ini yang terjadi. Anaknya tertangkap tertangkapnya kira-kira 6 bulan yang lalu atau saya urus itu. Dan hari ini lagi urus untuk supaya dia bisa dipindahkan dari Polres ke tempat rehabilitasi. Nah, salah satu yang cukup unik adalah kira-kira 10 hari yang lalu, iya, atau 2 minggu lalu. Kapan ya? Ada Cilili di sini. Ada salah satu teman dari Korubin yang telepon. Anaknya baru pulang dari Amerika, kena salah satu jenis narkoba yang marak namanya gorila. Itu bentuknya tembakau, dihisap seperti ganja, tapi efeknya seperti putau. Kira-kira seperti itu.
Dia ngamuk-ngamuk di rumah, lempar barang dan semuanya. Kira-kira 2 bulan lalu Yeri baru bawa 1 orang juga. Nah, itu kira-kira SMP kelas 3 umurnya. Dibawa ke Semarang, tempat rehab yang biasa kita bawa di Semarang ini. Nah, jadi saya lagi Korubin telepon, akhirnya papanya anaknya telepon saya. Kasian banget, papanya udah saya aja dengar suaranya di telepon. Abeng, saya mesti gimana lagi ya? Dia orang yang sangat aktif di gereja, aktif pelayanan, sangat cinta Tuhan dalam kehidupannya, tapi di situ membuat mata saya terbuka. Nggak ada yang kebal, nggak ada yang kebal. Artinya memang nggak ada cara lain. Kita harus sungguh-sungguh perkuat keluarga-keluarga kita, Bapak Ibu semua. Kita harus sungguh-sungguh bangun fondasi yang kuat supaya kita akan memiliki keluarga yang kuat juga dalam kehidupan kita. Nah, artinya saya percaya bicara soal keluarga udah nggak bisa bercanda-bercanda lagi. Saya percaya bicara soal keluarga itu harus serius banget. Berapa banyak orang-orang tua yang lagi kebingungan hari ini. Tahu di Korea? Di Korea hari ini seluruh pemuda Kristen yang ada di Korea, data terakhir dari seluruh pemuda Kristen di bawah 1% yang masih di dalam gereja. Yang di luar mereka sudah keluar dari gereja semuanya. Jadi kalau nggak salah 0,7% pemuda Kristen yang tahu dengar. Kalau Anda pernah dengar tentang kebangunan rohani di Korea, mereka 5 tahun, 10 tahun yang lalu meledak benar-benar. Anak-anak muda jadi berdoa, mereka buat revival di mana-mana. Hari ini dari seluruh pemuda Kristen yang ada di Korea, di bawah 1% yang masih bertahan di gereja. Semuanya walk out, keluar dari gereja, karena dengan alasan salah satunya adalah gereja udah gak relevan lagi untuk kehidupan mereka semuanya. Jadi memang benar bahwa kalau kita gak bangun generasi kita di rumah kita akan kehilangan generasi kita. Kalau kita gak sungguh-sungguh mulai mempersiapkan dengan baik, kita akan kehilangan kesempatan penting untuk kita bisa melihat bahwa harusnya di rumah itu akan lahir pahlawan-pahlawan hebat yang akan rubah masa depan hidup kita, keluarga kita, yang akan rubah masa depan bangsa kita. Nah, artinya saya percaya bahwa Tuhan mau kita serius mempersiapkannya. Makanya di bulan Januari, tim pastoral menyetujui kita akan banyak fokus bicara soal fondasi. Kita akan sama-sama fondasi. Oke. Kalau ada orang arsitek di sini, ada teman-teman kontraktor, pasti akan sangat familiar sama kata ini bahwa jelas tanpa sebuah fondasi yang kuat, saya takutkan bangunan yang dibangun di atasnya tidak akan bisa bertahan dengan lama ketika hal-hal terjadi. Cuma masalahnya orang suka sama yang terlihat, orang suka sama aksesoris. Nah, biasanya saya bukan arsitek ya, jadi saya coba menggambarkan. Ketika orang membangun sebuah rumah, seorang arsitek membangun sebuah rumah, ada beberapa tahap yang mungkin saya lebih ngerti daripada saya. Ada beberapa tahap yang mungkin dipersiapkan. Misalnya yang pertama, untuk bisa bangun dia harus mempersiapkan blueprint, benar ya? Blueprint itu adalah sebuah gambaran tentang rumah yang belum jadi, tapi seorang yang membangun sebuah rumah, dia harus sudah punya gambaran secara utuh bahwa rumah yang akan saya bangun bentuknya seperti ini, ukurannya seperti ini, warnanya seperti ini, modelnya seperti ini. Dan sebelum rumah itu jadi, blueprint itu terlebih dahulu harus jadi dulu. Nah, setelah blueprint jadi, waktu mereka mulai mempersiapkan, biasanya yang pertama adalah mereka membangun fondasinya. Nah, setinggi apa rumah yang mau dibangun, sebesar apa yang rumah yang mau dibangun, akan ditentukan dari sedalam apa fondasi yang mau dipersiapkan. Nah, atau gorong-gorong kita tahu ya. Nah, kita mau ada model lubang kayak gorong-gorong atau yang di pinggir jalan, genangan-genangan air yang bikin macet, bikin pemandangan jelek gitu. Ada model lubang-lubang seperti itu. Tapi kalau Anda mau lihat ada bangunan-bangunan besar yang mau dibangun, itu pagarnya ditutup seng semuanya, kita nggak bisa lihat. Kalau kita bisa ngintip sedikit, kita akan bilang, wow, dalam banget, besar banget lubangnya. Karena itu dia. Karena untuk bangun bangunan yang besar, sangat ditentukan dari fondasi yang mau dibangun. Nah, setelah fondasi dibangun, lalu tiang-tiang pancang yang akan dibangun. Ada pilar-pilar yang menentukan, yang ini nggak boleh dicopot.
Misalnya ini benar gak sih? Iya gak sih? Boleh gak sih dihancurin ini nih? Sedikit aja lah. Saya rasa nggak boleh, karena ini ada tiang-tiang pancangnya. Itu pilar-pilar yang lain boleh dirubah-rubah, tapi yang inti ini kita nggak boleh rubah. Karena ada pilar-pilarnya. Nah, setelah pilar-pilar dipasang, baru dikasih semen, dikasih bata, dibuatin tembok, ruang-ruang. Setelah jadi, baru namanya aksesoris. Kasih karpet, TV LED, PS5, belum ya, baru 4 ya. PS4, minibar, ya kan, mesin treadmill ya Gi ya, treadmill misalnya, lalu angkat-angkatan semua, dan wah keren banget. Waktu orang masuk, yang orang puji aksesorisnya. Waktu orang masuk ke mall, wih ini mall keren banget ya, unik nih, desainnya bagus. Selalu yang orang lihat adalah aksesoris. Saya jarang lihat ada orang datang ke mall, wih keren banget, langsung ke security, Pak mau nanya dong, saya bisa minta blueprintnya gedung ini nggak? Bisa minta nggak? Nggak ada. Mau nanya dong, ini gedung fondasinya seperti apa ya? Enggak. Mau nanya dong, KFC sebelah mana KFC Pak? Mau nanya dong, Pizza Hut sebelah mana? Orang lihat aksesoris. Nah, kesalahan kita adalah waktu kita pikir aksesoris yang buat kita kuat. Padahal aksesoris adalah aksesoris. Yang buat kita kuat adalah fondasi. Yang menentukan tiang-tiang ini bisa berdiri teguh. Makanya nggak waktu ada badai ini nggak bergerak. Coba ada yang mau bantu dorong saya, mau bisa? Nggak bisa didorong, karena apa? Fondasinya kuat. Hal yang sama juga dengan keluarga. Keluarga itu punya berbagai macam aksesoris. Tuhan bisa kasih banyak hal dalam keluarga kita. Tapi yang akan membuat bahwa keluarga kita akan tetap bisa berdiri, kita perlu punya fondasi yang kuat. Nah makanya saya baca sebuah ayat dulu. Kitab Mazmur 127 ayat 1 bilang seperti ini. Boleh baca bersama-sama? Cukup jelas? 1, 2, 3. Nyanyian Syahara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ini firman Tuhan dengan jelas bilang, sehebat apapun seseorang, kalau bukan Tuhan yang membangun rumahnya, maka akan menjadi sia-sia. Mazmur ini ditulis oleh seorang yang bernama Salomo, Bapak Ibu. Siapa Salomo? Salomo adalah seorang builder. Salomo adalah orang yang membangun bait suci. Nah artinya Salomo tahu persis prinsip membangun. Nah yang pertama jelas, untuk membangun itu bukan hal yang mudah. Benar? Membangun bukan hal yang mudah. Saya menemukan ini Bapak Ibu. Bukan karena Anda memutuskan menikah, lalu otomatis Anda menjadi pasangan yang berbahagia di muka bumi ini. Bukan hanya karena Anda memutuskan menikah, tiba-tiba set, kayaknya rumah istana yang enak. Enggak. Tahu yang saya temukan hari ini? Hari-hari ini yang terjadi pernikahan Kristen adalah banyak orang hari ini yang menikah nggak lagi bisa menikmati pernikahan, dan yang mereka lakukan adalah hanya mempertahankan pernikahan karena mereka sadar bahwa orang Kristen boleh bercerai. Tapi ini yang sedang terjadi di keluarga-keluarga, bahwa kalau mereka masih menikah hanya karena mereka hanya ingin mempertahankan pernikahan aja. Tapi saya percaya rumah tangga bukan cuma tempat kita mempertahankan pernikahan. Coba mau kita misal nanti, rencana kita nanti bulan April kita mau retret di daerah Bogor, Bapak Ibu kalau jadi. Adakah yang mau di sini dari Bapak Ibu? Dari Serpong kita ke Bogor, kita naik bus, Anda pegangan doang di pinggir pintu, mau? Nah itu tuh, bertahan sampai ke sana. Nah yang lain duduk, menikmati pemandangan. Kita nggak bisa enjoy, kita nggak bisa nikmati pemandangan. Kita hanya bisa bertahan untuk sampai ke sana. Nah pernikahan banyak seperti itu hari-hari ini. Mereka menikah hanya untuk mempertahankan.
Apalah yang terjadi kita dalam rumah tangga penuh dengan ini, kecurigaan, amarah, maki-makian, apalagi tuduh menuduh, tusuk menusuk, tipu menipu, apa semua. Nah ini yang terjadi tanpa sadar. Tapi kita akan kaget bahwa ya hal-hal seperti ini yang memang sedang banyak terjadi. Apakah Tuhan mau cuma kita ingin bertahan dalam pernikahan, atau Tuhan mau kita sebenarnya sedang mau gini, menikmati pernikahan, menginvestasikan hidup dalam pernikahan, sehingga dalam pernikahan kita akan lahir benih-benih ini, dan benih-benih ini akan jadi orang-orang hebat yang akan jadi pemimpin masa depan, pahlawan-pahlawan di tangan Tuhan, karena kita hari ini menginvestasikan seluruh hidup kita untuk nilai yang kekal ini buat keluarga kita. Nah makanya Salomo bilang begini, Salomo punya seorang, saya sebutnya apa ya, bukan mandor, seorang kontraktor yang sangat hebat, yang namanya Hiram. Nanti baca Hiram itu. Hiram yang supply semuanya. Hiram yang bantu proses pembentukan istana lagi, bait Allah itu sampai jadi sebuah bait yang sangat megah. Nah artinya perlu ada orang yang, perlu ada kontraktor, perlu ada orang yang sangat ahli, yang bisa menolong supaya istana itu bisa jadi. Hal yang sama juga dengan pernikahan dalam rumah tangga kita. Makanya Salomo bilang begini, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah rumah itu. Nah, fondasi yang harus terbangun dalam kehidupan kita adalah, pada pagi hari ini pesan saya sangat sederhana. Kita harus memastikan baik-baik bahwa Tuhanlah yang membangun rumah kita, bahwa Tuhanlah yang membangun rumah tangga dalam kehidupan kita, bahwa Tuhanlah yang membangun anak-anak kita, sehingga kita akan melihat rumah kita dengan cara berbeda. Bapak Ibu, kita gak akan terburu-buru bilang dia bandel di rumah ini, kita gak akan terburu-buru bilang si nakal, si bodoh ini, karena kita tahu mungkin hari ini modelnya agak-agak nakal dan agak-agak bodoh, tapi kita tahu persis bahwa dia bukan anak yang nakal, dia bukan anak yang bodoh. Dia adalah calon pahlawan yang kita sebagai orang tua bertanggung jawab membesarkan dia, menjadikan dia orang-orang hebat satu hari nanti. Nah makanya untuk itu saya percaya bahwa kita perlu bangun sebuah fondasi yang sangat kuat banget di rumah kita. Nah pagi hari ini ada 3 hal yang saya temukan waktu kita memutuskan membangun sebuah fondasi yang kuat, sehingga kita akan memiliki rumah yang kuat. Waktu saya bilang rumah, itu bukan cuma gedung rumah kita Bapak Ibu ya. Waktu saya bilang rumah, itu bicara tentang kita, istri, anak, dan keluarga kita, dan atmosfer Tuhan yang ada bersama-sama dalam rumah kita. Ada orang yang punya rumah mungkin kecil, tapi ada orang yang bisa menikmati suasana seperti itu. Saya karena berkat Tuhan dan tolong beberapa orang di sini akhirnya punya rumah sendiri Bapak Ibu. Ya, setelah beberapa bulan perjalanan cukup panjang, saya sama Lisa nomaden, tahu nomadennya, berpindah Crown, Ara, Crown, Ara, Crown, Ara gitu kan ya. Tinggal di mana Crown, keren banget, numpang rumah orang saya bilang gitu kan. Oke. Sampai akhirnya rumah kami di Karawaci jadi, dan minggu lalu baru akhirnya saya memberanikan diri mengundang pester-pester ke rumah. Mereka adalah orang-orang luar pertama yang ke rumah saya akhirnya gitu. Dan saya senang mereka datang, dan di situ saya boleh menikmati bahwa yes, membangun rumah bukan lagi ditentukan dari tentang apa yang ada di luarnya, tapi tentang bagaimana satu hal yang di dalam yang kita bangun dalam setiap kehidupan kita. Nah, balik lagi, apa yang firman Tuhan ajarkan supaya kita bisa memiliki fondasi yang kuat dalam membangun sebuah rumah. Hal yang pertama namanya adalah obedience. Coba bilang sama-sama obedience. Ketaatan ke Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan, ketaatan kepada memberikan diri untuk sesama, itu akan sangat menentukan sekali kekuatan rumah yang akan kita bangun. Sekali lagi saya bilang ya, ketaatan kita kepada firman Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan, dan ketaatan kita kepada memberikan diri kepada sesama akan sangat menentukan rumah kita menjadi rumah yang kuat atau rumah nggak kuat dalam kehidupan ini. Makanya ada satu hal yang harus terbangun dalam fondasi kerumahan kita, namanya adalah obedience, ketaatan.
Nah, kitab Matius pasal 7 ada sebuah cerita yang saya sangat suka. Ayat 24 bilang begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana. Katakan bijaksana. Bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, Alkitab menceritakan ada dua orang yang membangun sebuah rumah. Nah, waktu dibangun rumahnya sama, kondisinya sama, bentuknya sama. Yang beda adalah fondasinya. Yang satu membangun rumah di atas pasir, tapi yang satu membangun rumah di atas batu karang yang besar yang kuat. Nah, waktu dibangun rumahnya nggak terjadi apa-apa. Waktu rumahnya jadi nggak terjadi apa-apa. Apa-apa baru terjadi, Alkitab bilang waktu badai datang. Nah, Alkitab bilang gini, waktu dibangun rumahnya sih nggak jadi masalah. Dari sisi interior, eksterior, landscape, apalah bla bla semuanya, dari sisi semuanya nggak ada masalah. Bagus, desainnya bagus, interiornya bagus, aksesorisnya bagus, fasilitasnya oke, semuanya nggak jadi masalah. Masalah terjadi dikatakan ketika hujan dan badai datang. Dan Alkitab bilang, waktu badai itu datang, yang menentukan keberhasilan sebuah rumah bukan aksesorisnya. Yang waktu badai itu datang, yang membuat rumah itu tetap kokoh berdiri bukan desain dan interiornya. Tapi ketika badai datang, yang menentukan rumah akan berdiri atau rumah akan hancur lebur adalah di atas apa rumah itu dibangun. Nah, firman Tuhan bilang, yang tetap berdiri bukan rumah yang dibangun di atas pasir, tapi yang tetap berdiri dibilang adalah ketika sebuah rumah yang dibangun di atas batu karang yang teguh. Nah, artinya apa sih? Nah, bicara tentang dua hal yang saya temukan. Hal yang pertama adalah, kita dengan jelas bilang, berarti pertanyaannya begini, seperti apa sih orang yang membangun rumah di atas batu karang? Atau kalau saya tanya tadi di ayat sebelumnya, maksudnya gimana Pak? Kalau kita bilang, kalau bukan Tuhan yang membangun rumahnya, sia-sialah rumah tersebut. Maksudnya gimana? Tuhan yang jadi mandor, Tuhan yang jadi desain interior, Tuhan yang jadi arsitek. Maksudnya bagaimana sih? Kira-kira langkah real, itu yang kita tahu dong. Kita kan pengen tahu itu. Langkah realnya Tuhan yang bangun rumah kita gimana Pak? Apa masa kita kasih bayar DP ke Tuhan, DP dulu untuk desain kitchen set, di lemari, dan enggak. Langkah realnya apa sih? Nah, kita Matius bilang hal yang sama. Waktu kita bangun rumah kita di atas Yesus Kristus, batu karang yang teguh, rumah kita berdiri. Ciri-cirinya apa? Yang pertama dibilang, kita harus pintar. Katakan pintar, bijaksana. Nah, saya menemukan ternyata orang pintar nggak ada hubungannya sama intelektual. Orang bijaksana nggak ada hubungannya sama encer atau nggak encernya otaknya. Firman Tuhan bilang, apakah definisi orang yang sederhana, orang yang bijaksana? Tadi kita baca 24. Definisi orang yang bijaksana adalah orang yang apa? Mendengar dan melakukan. Itu orang bijaksana. Jadi kita selamat kok. Aman kita, gitu. Lagi ya, gitu. Maksudnya, definisi orang bijaksana adalah bukan cuma sekedar orang yang pintar, cerdas, tapi definisi orang bijaksana adalah orang yang dengar dan melakukan. Atau kata lain adalah orang yang taat. Jadi ketaatan yang akan buat rumah kita telah berdiri. Ketaatan yang akan buat
Rumah kita dibangun di atas dasar yang teguh. Nah makanya nggak ada cara lain. Budaya obedience harus lahir di rumah Bapak Ibu. Ketaatan itulah yang harus terbangun. Nah saya menemukan ada 3 level ketaatan. Level yang pertama adalah ketaatan karena hukum. Kalau kamu nggak pulang rumah jam 9 malam, papa kunci kamu di luar, tidur di luar teras rumah malam ini. Akhirnya anak kita pulang di bawah jam 9 malam. Taat nggak dia? Taat. Kenapa? Karena ada peraturan. Kalau kita nggak buat peraturan, anak kita mungkin akan pulang jam setengah 10 malam. Nah artinya dia taat karena sebuah peraturan. Itu pertanyaannya. Kita nggak merokok di pom bensin karena kita memang nggak mau ngerokok, atau karena di pom bensin ada tanda dilarang merokok. Itu 2 hal yang berbeda. Oke, saya nggak pernah bilang ini salah loh Bapak Ibu. Saya masih peraturan sama anak saya, jelas dong. Itu penting banget. Tapi ini level yang pertama. Waktu akhirnya kita taat karena hukum. Nah ini adalah hal yang harus kita tanya sama diri kita sendiri. Saat ini ketaatan kita ada di level mana? Kita taat datang karena kalau kita telat datang gaji dipotong. Telat datang mungkin pacar. Hal tanpa sadar peraturan harus diberikan supaya orang itu taat. Nah ini level tipe orang yang taat yang pertama. Bahwa dia akan taat karena ada peraturan. Dia akan taat karena ada hukum dan ada hukuman yang akan dia terima kalau dia tidak mengerjakannya. Ini level yang pertama. Level yang kedua adalah orang yang taat karena upah. Kalau kamu beresin kamarmu hari ini, besok papa beliin sepeda motor. Percayalah, dia akan segera bersihkan rumahnya. Karena ada upah. Nah tanpa sadar lihat, lahirlah anak-anak di rumah mungkin, atau orang-orang yang kita kenal, lahirlah mereka mulai taat karena sesuatu. Mereka mulai taat karena ada iming-iming. Mereka mulai taat karena ada tawaran-tawaran yang diberikan. Dan tanpa sadar, tawaran-tawaran ini sangat manjur merubah orang. Tanpa sadar tawaran-tawaran ini sangat manjur untuk bisa membuat seseorang tanpa sadar mulai taat sama apa yang dia harus lakukannya. Coba lihat, pernah pikir gak sih, saya dulu suka pergi ke Jawa Tengah. Tahu Gunung Lawu? Gunung Lawu adalah salah satu gunung yang mirip-mirip Gunung Kawi gitu ya. Di mana banyak orang datang ke sana untuk cari ilmu. Dan yang Anda akan kaget adalah yang datang kadang-kadang profesor, orang-orang pemerintah, orang-orang yang terpelajar, orang-orang kaya. Mereka datang untuk sana semua. Ada satu daerah namanya Pringondani. Pringondani ada sebuah mata air, Sendang Raja, Sitrat Raja, saya lupa namanya. Nah, konon waktu itu, ini kira-kira saya kesana kira-kira udah lama, 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Konon katanya kalau orang yang bisa minum dari situ akan dapat ilmu yang besar. Gitu. Jadi, satu hari saya lagi mission trip di daerah sekitar situ. Nah, benar, dibilang sama penjaga daerah situ, Mas, tunggu agak siangan Mas. Nanti Mas akan lihat banyak orang yang naik ke gunung ini. Saya duduk di warung kopinya, bener. Macem-macem loh yang lihat. Terus, masalahnya begini tau gak? Mereka obey. Bawa ayam hitam, ayam putih, mandi bunga 7 rupa, mereka lakuin semuanya. Hanya untuk bisa mendapatkan itu. Nah, tanpa sadar coba lihat. Saya tanya tuh ada lewat seorang Mbak, ngapain ke sana? Iya nih Mas, umur udah mau kepala 3, papa udah pusing, belum punya cucu, apalagi calon suami gitu. Oh, jadi dia ke sana untuk cari jodoh.
dari jodoh. Nah, tentang. Lo tau Bapak, Pak, kenapa kesini? Iya nih deh, toko belum laku-laku, sepi. Supaya bisa dapat masukan dikit lebih lah. Oh, DT datang supaya untuk toko laku. Ya. Coba sekarang, tanya semua orang ke gereja hari ini. Apakah itu akan terjadi di gereja? Kenapa kamu ke gereja? Iya nih, masih jomblo. Loh, tanpa nah, pertanyaannya adalah bahwa apakah kita ingin membangun sebuah level ketaatan hanya sampai sejauh itu? Bahwa kita taat karena sebuah upah. Kita taat karena kita mengharapkan dapat sesuatu karena ketaatan kita. Atau di level yang ketiga adalah kita taat karena hubungan, atau kita taat karena sebuah kasih. Nah, ini yang saya bilang namanya level kedewasaan. Bahwa kecintaan kita kepada Tuhan akan membuat kita tetap melakukan yang firman Tuhan ajar. Dengan peraturan tanpa peraturan. Dengan upah tanpa upah. Kita akan belajar bangun nilai-nilai yang baik. Kita akan belajar kasih hidup yang terbaik. Bukan karena kita mengharapkan sesuatu, bukan supaya kita lolos dari hukuman, tapi karena kecintaan kita kepada Tuhan kita membuat kita belajar taat. Waktu kita sedang bangun ini, kita sedang membangun sebuah rumah di atas batu karang, yang waktu badai datang, rumah kita akan terus berdiri. Mari bangun ini di rumah kita, tularkan nilai ini, obedience. Nilai yang kedua saya sebut namanya endurance. Katakan sama-sama endurance. Ini dia, sebuah daya tahan, kemampuan kita mempertahankan kerumahan kita, kemampuan kita untuk bisa tetap terus berdiri di tengah segala situasi dalam rumah tangga kita. Tadi dibilang kan, dari kita ayat bilang kan tadi ayat 24-25, tetapi orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia akan sama seperti dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ada satu hal yang kita nggak bisa tentukan Bapak Ibu. Ada satu hal yang kita nggak bisa prediksi. Ada satu hal yang kita nggak bisa atur dalam hidup kita, yaitu apa? Datangnya badai dan hujan dalam rumah kita. Mereka nggak minta izin, permisi 3 bulan lagi kami membuat kami membuat bisnis bangkrut. Enggak, mereka nggak akan minta izin sama kita. Mereka nggak bilang permisi, kami membuat anakmu hancur karena narkoba. Mereka nggak akan bilang. Mereka akan datang begitu saja. Nah, ini yang menentukan bahwa kita punya kekuatan nggak menghadapi itu. Yang membuat rumah itu berdiri benar. Karena pertama rumah itu dibangun di atas batu dasar yang teguh, batu karang yang kuat. Tapi tetap, artinya begini, waktu dibangun di atas batu karang yang kuat, nggak membuat badai nggak datang. Nah itu maksudnya. Kadang-kadang ini yang kita pikirkan, kita berharap, saya udah melayani, anak saya udah gereja semua, bayar perpuluhan gak pernah bolong, menabur apalagi, memberi segala cara memberi sudah, berdoa sudah, saya sudah buat semuanya, saya sudah bangun rumah di atas batu karang, tapi kok ini terjadi ya? Kenapa saya alamin? Karena Bapak Ibu, membangun rumah di atas batu karang, gak membuat hujan gak jadi datang. Membangun rumah di atas batu karang, nggak membuat badai pergi lagi akhirnya. Enggak. Mereka akan datang kadang-kadang. Mereka akan terobos terus masuk. Cuma pertanyaannya adalah, kita punya kekuatan nggak? Kita punya endurance nggak? Kita punya daya tahan nggak menghadapi setiap badai yang terjadi dalam rumah kita? Contoh yang tadi pertama saya ceritakan di awal, seorang ibu janda ini. Saya salut banget sama ibu ini. Sedikit pun dalam percakapan saya selama 6 bulan, saya bangun hubungan sama ibu ini. Sedikit pun gak pernah ada kata menyesal atas perbuatan anaknya. Sedikit pun gak pernah ada kata mengutuk anaknya. Sedikit pun gak pernah ada kata benci sama anaknya.
Dia terus berusaha bersyukur. Waktu saya nggak temukan jawaban, dia tanya, prosesnya panjang banget Bapak Ibu. Untuk dia bisa akhirnya pindah kasusnya, dapat namanya assessment dari yayasan dan semua, wah ribet banget. Karena dia terancam cukup lama, karena dia ditipu, dijebak juga sama orang. Jadi berkali-kali saya pun nggak punya jawaban untuk masalah itu waktu itu. Saya harus bilang, tante maaf, kemampuan saya cuma sampai sini tante. Tantenya bilang, Ben, ya kita berdoa aja ya Ben ya. Mudah-mudahan Tuhan buka jalan. Saya melihat bagaimana ibu ini di tengah badai yang besar itu pun, dia tetap terus ada hal yang dia bangun. Nah itu yang saya bilang, bangun rumah di atas batu karang dan punya daya tahan yang kuat. Artinya apa? Kita harus tahan uji. Amin Bapak Ibu. Katakan tahan uji. Nggak ada cara lain. Untuk tahan uji adalah ada satu area yang kita mesti fokus, namanya proses. Proses yang membuat orang akan tahan uji. Pada dengan istilah ini yang sering terjadi kan, ada event, ada proses. Nah, tanpa sadar, kita banyak fokus sama event, kita nggak suka sama proses. Karena proses panjang, proses makan waktu, proses bikin lelah, proses bikin bosan kadang-kadang. Proses itu begini, saya nggak tahu ya, pernah nggak Anda mengalami dalam rumah badai yang Anda lihat gini, nggak kelar-kelar, nggak selesai, bahkan kayaknya udah mau lewat satu generasi, nggak beres masalah ini. Itu proses yang nggak mudah. Saya menemukan beberapa orang-orang mengalami hal seperti ini. Tapi untuk kita bisa menghadapi ini, kita mesti sadar ini Bapak Ibu, bahwa kita nggak bisa fokus sama event, kita bisa fokus sama proses. Kalau dalam bahasa ini saya sebut namanya adalah ada wedding, ada marriage. Urusan wedding, Ohana jagonya. Ya kan? Tapi lihat, masih ingat yang sudah menikah? Masih ingat gimana dulu Anda mempersiapkan wedding day Anda? Wedding perlu nggak? Perlu. Event perlu nggak? Perlu dong. Lu bayangin, kalau nggak ada pemberkatan terus kita masih punya anak, sah nggak itu? Ya nggak salah. Itu namanya buffalo meeting, ya kan? Namanya itu doang, kumpul kebo gitu kan? Ya udah. Justru perlu namanya sebuah event pemberkatan, diberkatin oleh Tuhan. Saudara-saudara kita datang semua sah. Cuman yang kurang lama, terus cium, udah sah seperti itu kan. Tapi coba ingat baik-baik. Nggak tahu anak sekarang kalau orang wedding berapa lama sih udah bookingnya? Kalau dulu saya tahun untuk prepare semua dari booking venue. Sekarang udah enak, all in. Bagaimana paketnya? Paketnya berapa? Oh dia jago si Andrew. Ya. Bayar 5 kali. DP 10 juta bayarnya 5 kali. Yang pertama 10%, kedua 15%, yang ketiga itu 25%, yang terakhir 25% dikurangin DP 10 juta tadi. Nah, lihat kan venue. Belum tes food ini, catering sini, baju kurang bagus, manik-maniknya kurang kinclong. Manik, saya nggak tahu namanya apa, mote, manik, maafkan saya. Semua lihat semuanya. Makan, coba kita bisa persiapkan semuanya untuk acara yang paling lama 4 jam. Paling lama 4 jam, Bapak Ibu. Yang orang suka lupa adalah pernikahan yang sesungguhnya dimulai setelah acara itu selesai. Baru udah kita sadar, bayar hutang ini, hutang itu, tagihan ini. Ya, kayak saya bisa gini, saya ngalamin Bapak Ibu, aduh, dibilang sakit lah ya gitu ya. Untuk saya menikah kan saya nggak ngerti gini-ginian. Satu mobil hilang buat saya gitu. Saya korbankan, ini mobil pertama yang saya beli dengan uang saya, Yaris, bayangin. Saya beli dengan uang saya sendiri pertama kali, nabung, terpaksa mesti disekolahin dan hilang akhirnya hanya karena itu tuh 4 jam hura-hura itu maksud saya gitu. Dan yang saya lupa setelah saya selesai baru pusing sama Lisa.
Nah, puji Tuhan udah mulai sekarang. Aduh, puji Tuhan Bapak Ibu. Puji Tuhan aja, Tuhan baik banget, udah gitu aja pokoknya. Tapi proses itu membuat saya belajar dong. Membagi ini supaya orang gak pernah ulang hal yang sama, itu aja kan. Artinya saya gak pernah bilang masalah, saya dicekal wahana habis itu pasti. Percayalah, enggak. Tapi kita harus sadar bahwa di sini yang mau menikah, tahu persis, lo gak gampang nikah di sini, percaya saya. Ada yang namanya konseling pernikahan, nggak lewat itu, sorry to say, nggak ada cerita. Karena kita mesti persiapin. Tadi pagi sebelum mulai ada Sandi di sini sama Evi. Sandi ini adiknya Pastor Fandi. Nah, tadi pagi akhirnya sebelum mulai saya harus jam 9 pulang udah di sini, jam 9 lewat untuk konseling mereka semua berdua di ruang sebelah sambil latihan. Wow, tadi pagi asiknya bahasnya kesucian seksualitas. Sedang. Nah, tapi kita perlu banget. Karena apa? Karena kita harus sadar bahwa marriage adalah sebuah perjalanan proses pernikahan. Bahkan kita lagi berpikir bahwa harusnya bukan cuma konseling pranikah, malah konseling setelah menikah juga penting. Di mentoring, didukung, didorong, dibantuin dan semuanya. Hanya karena supaya sadar bahwa kita perlu punya kekuatan untuk membangun rumah tangga yang kuat. Amin. So 2 hal ini aja. Di musik, Nofri, mana Nofri? Nofri maju Nofri. By the way Bapak Ibu, tolong berdoa buat Peter sama Linda, anaknya ketahuan perempuan Bapak Ibu. Jadi tolong berdoa buat yang berikutnya, ada anak laki-laki di gereja ini. Kalau nggak kita akan kehilangan dengan cepat, akan pergi diambil oleh laki-laki satu hari nanti. Ya. Tapi sederhana. Coba fokus sama 2 hal ini aja. Yang pertama soal obedience, yang kedua endurance. Budayakanlah ketaatan di rumah kita. Ajar anak-anak kita untuk taat kepada firman Tuhan, bukan karena sebuah upah. Main di sini aja Nofri. Ajar anak-anak kita untuk taat kepada Tuhan, bukan hanya karena ada harapan-harapan. Kita pun harus jadi teladan buat anak-anak kita. Hanya untuk satu hal, yuk kita perkuat rumah kita. Yuk bangun fondasi yang kuat. Karena kita sadar bahwa Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah itu. Kalau bukan Tuhan yang mempersiapkan semuanya. Saya berdoa tahun ini ada terobosan dalam setiap keluarga. Saya berdoa tahun ini, kalau mungkin ada keluarga-keluarga yang sini yang sedang berdoa untuk sebuah terobosan, entah dalam masalah hubungan, entah dalam masalah keuangan, entah dalam masalah pekerjaan atau kesehatan, doa saya adalah mujizat akan lahir di rumah Anda. Mujizat akan selamatkan orang-orang di rumah Anda. Dan buat teman-teman anak-anak muda di sini yang mau menikah, ayo sungguh-sungguh persiapkan sungguh-sungguh hidup kita. Percayalah, menikah di dalam Tuhan sangat indah sekali. Percayalah, Tuhan mau kita menikmati hidup ini dan membangun sebuah keluarga yang indah. Let's make it happen. Yuk kita bangun ini strong from home. Yuk kita perkuat rumah-rumah kita. Saya berdoa bahwa satu hari nanti kita akan melihat bagaimana anak-anak kita akan jadi orang yang kita akan tercengang dan bengong dan bilang, Tuhan, kalau bukan Tuhan, gak mungkin anak saya seperti ini. Kalau bukan Tuhan, gak mungkin saya bisa punya fasilitas pekerjaan, rumah atau apapun. Kalau bukan Tuhan, saya gak mungkin ada di sini hari ini Tuhan. Tapi karena Tuhan yang membangunnya, hari ini saya belajar bahwa hidup saya taat kepada Tuhan bukan karena iming-iming berkat. Saya taat kepada Tuhan bukan supaya takut Tuhan hukum kalau saya nggak taat, tapi saya taat kepada Tuhan karena saya cinta Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Mari kita berdoa. Yuk, jangan kita berdiri sama-sama semua. Ku nyanyi